Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Mr. Alfi Banda. Ya, warga belajar, sahabat sekalian, lewat video kali ini saya ingin berbagi kepada kawan-kawan sekalian, khususnya buat Bapak Ibu guru, wabil khusus juga buat Bapak Ibu kepala sekolah yang mana akan mendaftarkan sekolahnya untuk sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Ya, langsung saja ya, ini sangat singkat dan sangat mudah dan praktis. Oke, seperti apa? Yang pertama, sahabat sekalian, kita pelajari dulu surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 0574 ya, yang barusan keluar pada tanggal 6 Februari 2023. Nah, kita pelajari ini dulu edarannya sebelum nanti kita memulai mendaftar. Oke, kita telaah dulu ya. Ini beberapa edaran yang perlu diperhatikan oleh sekolah sebelum memilih opsi implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Nah, kita bisa lihat ini implementasi kurikulum merdeka secara mandiri merupakan pilihan bagi satuan pendidikan berdasarkan kesiapan masing-masing. Bagi satuan pendidikan yang memiliki atau yang memilih menggunakan kurikulum merdeka, diberi 3 opsi pilihan ya, 3 pilihan kategori IKM. Nah, jadi sekolah diberi keluasan untuk memilih 3 pilihan ini, 3 kategori ini berdasarkan kesiapan sekolah. Seperti apa kategorinya? Nah, yang pertama, mandiri belajar, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Nah, dalam mandiri belajar ini, Ibu Bapak, sekolah masih menggunakan kurikulum 2013 yang diubah-sesuaikan, diadaptasikan itu adalah fokus pada pembelajaran dan asesmen atau pada prinsip-prinsip lainnya. Misalnya, sistemnya masih sama dengan sistem kurikulum 2013, namun dalam pendekatan pembelajaran, dalam menyajikan bahan ajar, konten maupun produk ataupun proses yang dilakukan oleh guru itu sudah mulai beradaptasi dengan beberapa prinsip di kurikulum merdeka, seperti pembelajaran diferensiasi, melaksanakan asesmen di awal pembelajaran dan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, ini beberapa yang bisa kita adaptasikan dari mandiri belajar. Kemudian sahabat sekalian, mandiri berubah. Nah, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka. Iya, jadi sudah ada mulai peningkatan ya. Struktur kurikulum yang dipakai adalah struktur kurikulum merdeka. Itu dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Artinya ini Ibu Bapak sekalian, sekolah mulai mengubah struktur muatan kurikulumnya sesuai dengan struktur muatan kurikulum merdeka dan menerapkan juga prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Oke, kita lihat lagi di mandiri berbagi, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Nah, dari konteks namanya saja sudah agak berbeda dengan belajar dan berubah ya. Ini sudah berbagi, berarti konteksnya ini sudah naik 2 level ya dari sebelumnya. Struktur kurikulumnya mengembangkan kurikulum merdeka, terus menerapkan juga prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam pembelajaran dan asesmen. Nah, sekolah harus komitmen. Apa komitmennya? Yaitu untuk membagikan praktik-praktik baiknya dalam implementasi kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan lain. Nah, inilah
Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita pahami dulu ya, ini duduk bersama dengan seluruh guru dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Harapannya ini menjadi sebuah kesepakatan bersama ya. Tentunya untuk menetapkan 3 opsi ini, sekolah perlu refleksi pembelajaran sebelumnya ya. Sekolah perlu merefleksikan sistem yang sudah diterapkan sebelumnya ya. Nah, kemudian bagi sekolah ya, bagi sekolah yang tahun kemarin mendaftar pada kategori yang telah dipilih, bisa merefleksikan kembali atau juga bisa mengupgrade ke atas. Misalnya tahun kemarin daftarnya Mandiri Belajar, nah tahun ini direfleksikan kembali sejauh mana implementasi kurikulum merdeka yang sudah dibuat di sekolah, sehingga sekolah perlu untuk menetapkan kategori yang lebih untuk menjawab hasil refleksi itu ya. Nah, ini cara mendaftarnya nih Ibu Bapak sekalian, kita perhatikan ada beberapa cara untuk mendaftar di baik itu di PMM maupun di website kurikulum kemdikbud.go.id. Nah, pendaftaran akan ada hanya dapat dilakukan melalui akun Belajar ID. Oke, kita sepakat ya, hanya bisa yang berunsur guru dan tenaga kependidikan atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang dimiliki oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ini artinya yang bisa mendaftar adalah akun yang berlisensi admin ya, atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah maupun pelaksana tugas kepala sekolah ya. Artinya akun guru tidak bisa, Ibu Bapak ya, akun guru tidak bisa meregis ini. Nah, simak cara memeriksa ketersediaan akun belajar. Ini kita diberi panduan, silakan kalau ada kendala akun belajar. Nah, kemudian kita diajak juga untuk simak cara memastikan bahwa akun Belajar ID kepala sekolah itu telah aktif. Kita cek lagi. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, silakan dicek dulu akun belajarnya sudah diaktifasi atau belum. Nah, kalau belum ya ini beberapa panduan yang bisa didapat ya, atau bisa masuk di website belajar.id ya, bisa dicek ketersediaan akun kepala sekolah di sana. Nah, kemudian ini ada tautan panduan pendaftaran, teman-teman bisa baca dulu ya panduannya seperti ini. Kita coba buka ya, ini penting sekali sahabat sekalian. Nah, ini panduan pendaftaran sudah cukup lengkap sekali dan penjelasannya ya, alur-alurnya yang nanti harus kita kita pilih dalam pendaftaran ya. Nah, oke. Ini saya jelaskan dulu ya, tata cara pendaftaran secara umum. Ini bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dengan ingin mengubah opsi. Oke, sahabat sekalian perhatikan, bagi sekolah-sekolah yang sudah mendaftar tahun kemarin dan ingin mengubah opsi ke atasnya ya. Pertama, kita masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Kemudian kita buka halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, lalu klik mulai. Ya, klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah selesai. Lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi kita refleksi dulu, mengisi kuesioner ya, ada 4 kuesioner kita isi, dan kemudian nanti ada rekomendasi. Ya, rekomendasi yang diberikan oleh PMM bahwa sekolah kita ini alangkah baiknya di level mana ya. Itu rekomendasi ya, nanti dipertimbangkan lagi bersama rekan-rekan guru yang lain. Setelah itu akan muncul pilihan kategori kurikulum merdeka. Nah, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Nah, ini artinya rekomendasi yang akan muncul nanti itu bukan satu-satunya keputusan akhir bagi satuan pendidikan, Bapak Ibu ya. Ini artinya kita diberi keluasan lagi, silakan menyesuaikan lagi dengan kondisi yang ada. Setelah itu pendaftaran selesai. Nah, seperti ini ya, kita langsung aja melihat perbedaan pengisian langkah pendaftaran. Ada sedikit perbedaan, jadi kawan-kawan perlu perhatikan, ada sedikit perbedaan antara pendaftar baru dan sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022.
Oke, ini diperbiasakan baca dulu, jangan langsung dikerjakan dulu ya. Oke, sama-sama kita login ke PMM dengan akun Belajar ID. Kemudian kita mulai memilih menu pendaftaran. Kemudian pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah benar. Kita cek lagi. Pelajari 2 video kurikulum Merdeka. Pendaftar baru ini penting, yang sudah mendaftar itu tidak perlu. Kemudian melakukan refleksi, oke, ini semuanya ada. Nah, oke kawan-kawan, kita langsung aja ya. Kita langsung aja masuk ke platform Merdeka Mengajar. Seperti ini. Ya, pastikan kawan-kawan sudah login dengan akun Belajar ID milik kepala sekolah. Ya, atau kepala sekolah yang mendaftar sendiri. Bagi kepala sekolah yang kesulitan atau belum terbiasa ya memanfaatkan PMM, silahkan nanti bisa didampingi oleh operator ataukah juga guru yang berkompeten yang sudah memahami tentang PMM. Nah, di halaman beranda kawan-kawan sekalian, ini ada tampilan pengumuman dan jadwal terkini yang ini. Oke, ini periode pendaftarannya itu sudah dibuka sejak 6 Februari kemarin dan hingga sampai 31 Maret akan ditutup. Silahkan jangan disia-siakan kesempatan ini ya kawan-kawan sekalian. Kita mulai belajar bagaimana mengimplementasi kurikulum Merdeka mulai dari saat ini, tidak boleh menunggu-menunggu lagi kawan-kawan ya. Nah, kemudian kita pilih daftar di sini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan ditampilkan data sekolah kita. Silakan dicek data sekolah ya. Nah, kita baca dulu ya, penting Anda lakukan. Lakukan langkah 1 bersama pendidik untuk mengukur kesiapan sekolah dan memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang sesuai. Oke, ini artinya kita bersama guru ya, bersama guru-guru. Jadi kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan sendiri nih, karena pelaku kurikulum ini adalah semua yang ada di sekolah. Silakan refleksi bersama dengan semua pemangku kepentingan. Nah, setelah itu kawan-kawan sekalian, kita diajak untuk ke langkah berikutnya. Di langkah 1, perhatikan yang berwarna biru ini lagi aktif. Kalau yang berwarna gelap seperti ini nanti opsinya belum bisa kita akses kalau opsi langkah satunya belum kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama adalah kita pahami kurikulum Merdeka. Ya, pahami mengenai perubahan paradigma dan prinsip pembelajaran yang merdeka. Di sini ada 2 video, kawan-kawan, tidak boleh di-skip ya. Kita nonton sampai selesai sehingga kita paham. Kemudian ada 1 refleksi. Oke, untuk tidak lama-lama lagi ya, kita langsung pelajari, teman-teman. Kita langsung pelajari. Nah, kita akan menonton video ini sampai selesai. Kemudian dicermati, bila perlu ini ditayangkan di proyektor. Proses pendaftarannya, kumpul semua guru. Kita tayang di proyektor dan kita sama-sama merefleksikan 2 video ini. Kita langsung play. Oke, di sini saya tidak langsung play ya. Anggap saja nanti sudah selesai menonton karena saya takut nanti kena take down. Nah, seperti ini ya kawan-kawan sekalian. Jika sudah, ini kita tinggal pilih selanjutnya ya. Kita tinggal pilih selanjutnya. Nah, menu selanjutnya ini tidak akan aktif kalau kita tidak menonton video ini sampai selesai. Jadi pastikan nonton sampai selesai. Jika belum paham silahkan bisa diulangi lagi biar lebih memahami sebelum kita memulai memilih kategori IKM di tahun ajaran baru. Nah, 1 video udah selesai, kita next pilih selanjutnya. Oke, di video selanjutnya ini kita akan dikenali, kenali kurikulum Merdeka tingkat kualitas pembelajaran. Nah, kawan-kawan, langsung lagi ya kita nonton lagi. Ini tombol selanjutnya tidak aktif karena kita belum menonton. Nah, kalau kawan-kawan melewati ini tidak bisa aktif. Jadi jangan di skip, dinonton sampai selesai, ambil makna dari video ini. Oke, next kita lanjut menonton lagi. Oke, jika sudah selesai kawan-kawan sekalian, kita langsung aja pilih selanjutnya. Nah, ini kita akan melakukan opsi pemilihan. Nah, oke teman-teman ya, silakan nanti disepakati lagi ya dalam memilih opsi kategori ini ya dengan rekan-rekan.
di tempat tugas kita masing-masing. Ya, silakan pilih salah satu kategori yang akan kita terapkan sebagaimana sudah saya jelaskan di awal tadi, ya, yang akan kita terapkan untuk tahun ajaran baru nanti, ya. Nah, setelah memilih, kawan-kawan, kita pilih dan lanjut ke langkah 2 pendaftaran. Oke, ini sudah dipilih ya. Ya, oke, sudah selesai. Nah, jika belum yakin, kawan-kawan bisa kembali lagi dan untuk mengecek lagi. Nah, kita kembali di sini, teman-teman. Pahami kurikulum merdeka ini sudah tercentang hijau, berarti sudah selesai. Kita refleksi, kemudian menonton 2 video ya. Nah, selanjutnya kita ke opsi 2 nih. Apa opsinya? Opsinya adalah kita isi kuesioner dan dapatkan rekomendasi opsi IKM. Ya, kita pilih opsi 2. Nah, silahkan teman-teman. Ini ada beberapa kuesioner yang perlu kita pilih sehingga nanti ada rekomendasi ya yang diberikan kepada kita. Oke, ini dikerjakan kemudian selanjutnya sampai selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah memilih kuesioner, sudah menjawab semuanya, ini ada 32 pertanyaan ya. Nah, selanjutnya ini kita akan memilih tombol lihat hasil. Ya, kita langsung aja lihat hasil. Nah, kita akan ditawarkan ya, rekomendasi opsi ini untuk sekolah kita adalah Mandiri Berubah. Ini untuk sekolah yang saya daftar ini ya. Nah, ini rekomendasi yang diberikan. Ya, kita bisa lihat lagi ya, ini hasil asesmen mandiri. Kita bisa lihat di sini. Ya, nah kesiapan guru rata-rata ini untuk penggunaan perangkat ajar siap, pembelajaran berbasis proyek siap, asesmen awal siap, dan ini semuanya siap. Kemudian kesiapan kepala sekolah, kurikulum operasional sangat siap. Nah, oke. Ini bisa kita unduh kawan-kawan sebagai hasil refleksi yang ditawarkan oleh PMM. Silakan nanti diunduh ya, ini bisa dijadikan sebagai dokumen pelengkap dalam rangka untuk IKM di tahun ajaran baru. Oke, setelah diunduh kita back. Nah, ini opsi ya, kita diberi rekomendasi hasil asesmen yaitu rekomendasi untuk Mandiri Berubah. Silahkan teman-teman, ini tidak harus wajib dipilih berdasarkan rekomendasi, tapi kalau menurut teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian ini terlalu tinggi sesuai keadaan, ya kawan-kawan masih bisa memilih yang Mandiri Belajar. Tapi kalau menurut kawan-kawan, misalnya kawan-kawan siap melaksanakan Mandiri Berbagi, ya silakan memilih Mandiri Berbagi. Oke, silakan pilih salah satu ya, baik Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Namun ini PMM merekomendasikan kita untuk memilih Mandiri Berubah ya, tapi tidak wajib. Sekali lagi, silakan diubah sesuaikan dengan kesepakatan bersama. Nah, misalnya nih, setelah disepakati ini belum ini ya, dianggap kita belum siap untuk merubah struktur muatan kurikulum seperti yang ada pada kategori Mandiri Berubah. Ya, setidaknya karena ini baru pertama mendaftar, kita ingin belajar dulu bagaimana memahami karakteristik murid, penerapan pembelajaran diferensiasi, kemudian melaksanakan asesmen di awal dan refleksi di akhir pembelajaran. Ya, kita bisa turun lagi memilih Mandiri Belajar. Oke, intinya jangan takut kawan-kawan, jangan takut untuk berubah ya, silahkan. Nah, setelah dipilih, kita langsung pilih dan selesaikan pendaftaran. Oke, sebelumnya saya download dulu PDF-nya. Kita download dulu ya hasil PDF-nya. Nah, setelah sudah di-download seperti ini, silakan di-print. Oke, pilih opsi yang mau kita daftar, kemudian pilih dan selesaikan pendaftaran. Ya, satuan pendidikan Anda berhasil terdaftar. Ya, selanjutnya baca persiapan yang perlu dilakukan. Lihat rekap pendaftaran. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, luar biasa. Sudah terdaftar, sekolah kita sudah terdaftar ya, sebagai pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Misalnya ini saya memilih Mandiri Belajar ya, untuk salah satu sekolah yang salah satu akun yang saya contohkan ini. Oke,
Demikian ya, semoga terbantu. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.